Pertama kali naik gunung itu sumpah demi Tuhan gue nyesel banget naik gunung. Pikir gunung itu enak, bagus, keren gitu-gitu kan. Gak, capek, kesel, ngerasa ngapain gue di sini. Tahu gue mau di rumah aja udah bener, duduk santai-santai, ini gue cari masalah. Seminggu setelah pulang tuh masih nyesel, tolol ngapain gue ke gunung. Buka baju aja susah. Terus pulang, jalan turun tangganya susah, naik tangganya susah. Tapi setelah itu sembuh semua, kesadaran yang bikin Koko ngerasa Koko kenapa suka gunung. Karena Koko sadar ketika gue pikir-pikir ulang lagi, ketika gue pas gue naik, gue gak mikirin ya target penjualan gue waktu itu masih jadi sales. Gue gak mikirin gue harus jualan, gue ada kerjaan, gue gak mikirin sama sekali. Gue cuma mikirin capeknya doang di sana. Anjir, gue capek, gue nyesel gitu. Gue capek, gue pengen cepet-cepet tidur, gue pengen cepet-cepet turun ke bawah lagi, terus mandi lagi, terus pulang ke rumah, pengen tidur di kasur. Ternyata Koko rindu sama rasa itu. Balik lagi ke situ, mulai bisa nikmatin prosesnya, mulai bisa nikmatin pendakiannya. Makanya bisa balik lagi. Kalau lagi jenuh sama yang dikerjain di kota, lari ke sana itu untuk merefleksikan diri supaya kita pas balik ke kota lagi atau balik ke rutinitas biasanya, itu kita punya motivasi ataupun pemikiran yang lebih bagus gitu. Konon, air putih pernah menaruh cemburu pada secangkir kopi. Alangkah menyenangkan jadi dirimu, wahai kopi. Sering difoto-foto, ditulisi kata-kata, inspirasi, dan filosofi pula. Kopi pun menjawab, hidupmu lebih bermakna, wahai air putih. Walau tidak pernah difoto, namun kau selalu dibutuhkan manusia. Bisa tanpaku, tapi aku tidak bisa tanpamu. Bukankah lebih baik berguna daripada hidup yang sekedar difoto-foto? Sebenar apapun tingkahmu, sebaik apapun perilaku hidupmu, kebencian dari manusia itu pasti ada. Jadi jangan terlalu diambil pusing, terus saja jalan. Coba pikir, kurang penting apa udara bagi hidup kita. Tapi ya seolah tidak ada harganya, tidak ada yang mensyukurinya. Kenapa? Karena mudah mendapatkannya. Sekarang kamu tahu kan, kenapa kehidupan menawarkan jalan yang tidak pernah mudah. Karena yang mudah tidak pernah dihargai, yang mudah tidak akan pernah disyukuri. Mungkin kita adalah orang-orang yang tanpa sadar senang bertaruh, rela menempuh perjalanan demi melihat pemandangan meski taruhannya awan dan hujan yang akan kita temui. Tapi apalah arti sebuah kehidupan tanpa sesuatu yang dipertaruhkan? Di kalangan dunia pendakian, banyak yang belum tahu tempat tersembunyi ini. Kawah Gunung Lawu terletak di perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur, tak semudah yang dibayangkan. Bahkan bagi para pendaki, banyak yang belum tahu lokasi dari kawah ini. Dan ini dia, kawah tersembunyi di Gunung Lawu, Condro Dimuko. Oke, lanjut. Untuk menuju kawah di gunung setinggi 3265 mdpl ini, para pendaki harus melalui jalur Cemoro Kandang atau dari Hargo Dalem jika dari Puncak. Jika dari Cemoro Kandang, setibanya pendaki di pos 2 Taman Sari Atas, mereka harus menuruni jurang 100 meter dengan kemiringan 70 derajat. Di area tersebut diberi tanda tali berwarna kuning hingga bawah. Jika sudah tiba di bawah, pendaki akan menjumpai sumber mata air hangat. Dari situlah pendaki harus berjalan menyusuri sungai untuk menjumpai kawah utama. Di
sepanjang perjalanan menuju kawah ini akan terdengar suara gemuruh gas belerang yang keluar dari kawah. Keberadaan kawah ini terbilang istimewa lantaran menjadi bukti bahwa gunung di Karanganyar dan Magetan ini masih aktif. Dari pos 2, waktu yang dibutuhkan sampai titik kawah Candra di Muko sekitar 40 menit. Jangan lama-lama, jangan mikir lama, segera berdiri, ambil rangselmu, let's go! Iman seseorang tidak bisa dilihat dari postingannya di medsos. Kita buat postingan perihal agama, perihal kebaikan, bukan menunjukkan kita alim atau yang paling baik. Namun, itulah salah satu manfaat medsos dunia maya. Dan kita berharap postingan kita menjadi sebab kepada orang lain mendapatkan hidayah. Dan yang paling butuh adalah nasihat kita di sosmed, tidak lain adalah diri kita sendiri. Kunci sukses itu satu saja, jangan cari yang lain. Khususnya buat anak muda. Kalau kalian masih terbawa arus aliran rebahan santuy dengan HP-mu, nak, selama itu pula kamu akan menjadi orang yang tidak pernah bisa menang, selalu kalah, tidak akan pernah sampai pada puncak karirmu. Sebaliknya, jika kamu memang orang yang berani hidup berdampingan dengan susah, menjadi pekerja keras yang berani berdampingan dengan resiko, berani untuk menghadapi berbagai macam tantangan, bahkan resiko kematian, bahkan dekat dengan kematian, sehingga selalu ingat mati, maka kamu akan menjadi orang yang menang, mulia, sukses dimanapun kalian. Kalau teman kita leha-leha, kita ke bawah leha-leha. Temennya tukang pacaran, dia pacaran. Temennya tukang berzina, dia berzina. Temennya para pemabok, mabok. Temennya perokok, merokok. Carilah orang-orang yang kalau kita masuk, kita ke bawah menjadi lebih baik. Gawat, kita gaul, bukan tidak boleh kenal, ya, tapi kita harus benar-benar milih teman, lingkungan yang bisa memacu kita jadi lebih baik. Ingat ya, salah milih teman, salah milih lingkungan, salah masa depan. Jelas?